Halo football lovers, kembali lagi dalam Michael Sanggar Channel dengan berita Barcelona. Saat ditahan imbang oleh PSG, Messi tetap ajaib. Mimpi Barcelona untuk lolos ke babak perempat final Liga Champions musim 2020-2021 resmi pupus setelah mereka ditahan imbang PSG di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Di pertandingan yang digelar di Parc des Princes itu, PSG unggul lebih dahulu berkat gol penalti Kylian Mbappe sebelum Lionel Messi menyamakan kedudukan berkat gol spektakuler Lionel Messi. Hasil 1-1 tidak cukup untuk membawa Barcelona lolos ke babak berikutnya karena di leg pertama mereka kalah dari finalis UCL musim lalu itu dengan skor telak 4-1. Meski hanya mampu bermain imbang, performa Barcelona secara tim tergolong cukup bagus. Namun ada beberapa pemain yang bisa dikatakan menjadi beban timnya. Mari kita lihat rapor pemain berikut ini. Ter Stegen dengan nilai 6,8. Di laga ini, Ter Stegen tidak banyak diuji oleh lini serang PSG selama 90 menit pertandingan. Ia sukses menggagalkan 2 tembakan tepat sasaran PSG di laga ini. Namun sayangnya ia tidak bisa berbuat banyak untuk menepis penalti Kylian Mbappe. Jordi Alba 7,1. Diplot sebagai wingback, Alba tergolong bermain dengan cukup baik. Tidak hanya pandai bertahan, Alba juga sering maju ke depan untuk membantu serangan. Ia membuat cukup banyak peluang di laga ini, di mana tercatat melepaskan 4 umpan kunci di laga ini. Clement Lenglet 5,5. Salah satu pemain terburuk Barcelona di laga ini jatuh kepada Clement Lenglet. Bek asal Prancis itu tidak cukup sigap untuk meredam serangan PSG dan terlihat menjadi titik lemah pertahanan Barcelona. Namun dosa terbesarnya adalah melanggar Mauro sehingga PSG mendapatkan penalti di menit ke-30. Wah, ini rupanya yang kedua kali. Oscar Mingueza 6,2. Tandem Lenglet, Oscar Mingueza juga bisa dikatakan tidak bermain cukup baik di laga ini. Ia terlihat kesulitan untuk menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia PSG seperti Icardi dan Mbappe. Ia juga tidak berkontribusi terlalu besar karena di menit ke-37 posisinya digantikan Junior Firpo. Sergi Nodest 6,3. Bek asal Amerika Serikat itu juga bisa dikatakan minim kontribusi bagi Barcelona di laga ini. Ia terlihat kesulitan menjaga Kylian Mbappe sepanjang laga dan tidak terlalu banyak memberikan kontribusi ketika maju menyerang. Pedri 6,7. Pada laga ini, Ronald Koeman memutuskan untuk menarik posisi Pedri agar ke belakang menjadi gelandang tengah bersama Frenkie de Jong dan Sergio Busquets. Perubahan posisi ini membuat Pedri tidak bisa berkontribusi banyak bagi Barcelona. Ia cukup sering kehilangan bola, namun raportnya agak apik karena ia membuat assist bagi gol indah Lionel Messi. Sergio Busquets 7,2. Pemain veteran ini menunjukkan jam terbangnya yang tinggi selama laga berlangsung. Ia beberapa kali membuat umpan-umpan kunci untuk Barcelona. Ia juga melakukan tugasnya dengan baik sebagai gelandang bertahan untuk melindungi barisan lini pertahanan Barcelona dari gempuran lini serang PSG. Frenkie de Jong 6,6. Lagi-lagi gelandang asal Belanda ini tidak menunjukkan performa yang memukau di laga ini. Semenjak Oscar Mingueza ditarik keluar, ia dijadikan bek darurat. Performanya sebagai bek tengah tergolong cukup apik, kendati tidak terlalu istimewa. Ousmane Dembélé 7. Winger asal Prancis ini bisa dikatakan tampil cukup apik sepanjang laga. Bersama dengan Messi, ia beberapa kali memborbardir gawang Keylor Navas. Namun 3 tembakannya berhasil digagalkan oleh mantan kiper Real Madrid tersebut. Antoine Griezmann 7,3. Penyerang asal Prancis itu memang tidak terlalu sering menebar ancaman ke gawang PSG.
Namun, ia kerap menjadi pembuka ruang bagi Messi dan Dembele agar mereka bisa melepaskan tembakan ke gawang PSG. Dan Lionel Messi 8,2. Pemain terbaik Barcelona di laga ini jatuh pada sosok Lionel Messi. Sejak awal laga ia menjadi sumber ancaman bagi PSG. Ia berulang kali melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dan memaksa Keylor Navas membuat banyak penyelamatan spektakuler. Namun ada satu dosa Messi di laga ini, yaitu ketika ia gagal mengeksekusi penalti di akhir babak pertama. Andai penalti itu masuk, ada peluang bagi Barcelona untuk meraih La Remontada di kandang PSG. Junior Firpo 6,8. Pada laga ini Firpo masuk sebagai pemain pengganti di menit 37 menggantikan Oscar Mingueza. Ex-back Real Betis ini memberikan kontribusi yang cukup bagus, terutama karena menjaga Mbappe. Namun sayang ia tidak terlalu banyak membantu serangan Barcelona di laga ini. Trincao 6,3. Trincao masuk menggantikan Sergio Nodes di menit ke-66. Pemuda asal Portugal itu bisa dikatakan minim kontribusi di laga ini, hanya melepaskan satu tembakan yang diblok pemain PSG dan pergerakannya tidak banyak merepotkan lini pertahanan PSG. Miralem Pjanic 6,5. Di menit 79 Koeman memasukkan Pjanic ke lapangan menggantikan Pedri. Ex-gelandang Juventus itu tidak memberikan dampak yang signifikan bagi lini serang Barcelona. Ia hanya membuat satu umpan kunci di laga ini. Martin Braithwaite. Di menit ke-79, Koeman juga menarik keluar Ousmane Dembele untuk digantikan dengan Martin Braithwaite. Sang striker tergolong gabut selama 11 menit berada di lapangan. Ia tidak membuat satupun peluang berbahaya di laga ini. Ilaix Moriba 6,3. Satu lagi pemain yang dimasukkan Koeman di menit 79 menggantikan Sergio Busquets ada Ilaix Moriba. Sama seperti Pjanic, Moriba tidak memberikan kontribusi yang menonjol di laga ini. Pada pertandingan ini, Mbappe mencetak satu gol dari titik putih untuk membuka skor. Satu gol Mbappe di laga ini pun membantunya memecahkan dua rekor baru, salah satunya rekor lama Lionel Messi. Rekor yang dipecahkan Mbappe kali ini bukanlah rekor biasa. Dia menyalip catatan Lionel Messi dalam hal pemain termuda dalam sejarah Liga Champions yang bisa mencapai total 25 gol. Mbappe meraihnya di usia 22 tahun dan 80 hari, unggul dari Messi yang sempat memegang rekor dengan 22 tahun dan 286 hari. Di bawah dua pemain ini ada Raul Gonzalez, Karim Benzema, dan Thierry Henry. Bukan nama sembarangan yang bisa masuk daftar istimewa ini. Torehan 4 gol ini ternyata juga rekor baru. Untuk pertama kalinya ada pemain yang bisa mencetak 4 gol ke gawang satu tim Spanyol dalam semusim Liga Champions. Catatan ini semakin menegaskan kualitas Mbappe sebagai salah satu calon pemain terbaik di dunia di masa mendatang, menggantikan Messi dan Cristiano Ronaldo. Sebuah kabar baik datang dari Barcelona. Penyerang incaran mereka, Sergio Aguero, dilaporkan siap untuk pindah ke Camp Nou di musim panas nanti. Presiden terpilih Barcelona, Joan Laporta, diberitakan sudah punya beberapa target yang akan ia datangkan. Salah satu yang masuk bakal prioritas transfernya adalah striker milik Manchester City, Sergio Aguero. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Barcelona bisa sedikit bernapas lega karena Aguero dilaporkan siap pindah ke Camp Nou di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Aguero memang berminat untuk meninggalkan Manchester City di musim panas nanti. Ia diberitakan sudah merasa kenyang bermain di Inggris bersama City, sehingga ia berencana untuk mencari tantangan baru di musim panas nanti. Ia juga dilaporkan rindu dengan atmosfer sepak bola Spanyol, sehingga ia bisa menilai Barcelona bisa menjadi klub yang bagus untuk destinasi karirnya. Namun, laporan itu mengklaim bahwa Aguero mengajukan satu syarat agar ia pindah ke Barcelona.
Ia diberitakan meminta bonus yang besar jika ia pindah ke Camp Nou, karena Barcelona tidak perlu membayar mahal transfer untuk merekrutnya karena ia berstatus free agent di musim panas nanti. Mantan pemain Barcelona Rivaldo memberi dukungan jika klubnya ingin membeli Sergio Ramos. Menurutnya, Ramos bisa menjadi transfer yang bagus untuk klub asal Katalan. Sergio Ramos belum menaikkan kontrak baru dengan Real Madrid. Situasi itu menjadi runyam lantaran kontrak Ramos dengan Madrid bakal habis pada Juni 2021 nanti. Kabarnya Real Madrid keberatan dengan permintaan gaji sang kapten, sedangkan Ramos tidak bersedia mendapat nilai yang lebih kecil. Jika tidak ditemukan solusi, bukan tidak mungkin Ramos akan pindah. Barcelona butuh tambahan pemain di lini belakang. Gerard Pique mulai rentang cedera dan Samuel Umtiti juga masalah fisik. Ramos pun dinilai bisa menjadi opsi yang bagus untuk Barcelona musim depan. Sebagai seorang pemain harus profesional, dan jika Anda memiliki tawaran bagus, saya rasa tidak apa-apa untuk mendengarkan mereka, kata Rivaldo kepada Betfair dikutip dari Marca. Sergio Ramos belum memutuskan seperti apa kelanjutan karir sepak bolanya musim depan. Saat ini, mantan pemain Sevilla itu tengah berjuang untuk sembuh dari cedera. Sementara itu, Ramos dikaitkan dengan beberapa klub papan atas Eropa. Manchester United sangat tertarik pada jasa bek 34 tahun itu. Lalu, ada Juventus yang butuh jasa Ramos untuk kembali berjaya musim depan. Di sisi lain, Barcelona telah mendapat satu tambahan amunisi untuk musim klub depan. Klub asal Katalan itu mendapatkan Eric Garcia dari Manchester City dengan status bebas transfer. Sumber Marca. Terpilihnya Joan Laporta sebagai presiden Barcelona disebut akan membuat klub itu belanja besar pada bursa transfer musim panas mendatang. Mereka dikabarkan siap bersaing dalam perubahan untuk mendapatkan David Alaba dan Erling Haaland. Laporta memiliki rekam jejak persaingan sengit dengan Presiden Real Madrid Florentino Perez soal belanja pemain pada periode pertamanya. Keduanya pernah sama-sama menginginkan David Beckham ketika masih bermain di Manchester United. Pada bursa transfer musim panas 2003, Barcelona dikabarkan telah menyepakati nilai transfer Beckham dengan Manchester United. Akan tetapi Real Madrid menelikung rival abadinya itu dan memboyong si pemain ke Santiago Bernabeu. Persaingan terakhir Real Madrid dengan Barcelona di bursa pemain menurut catatan Marca terjadi pada 2013 silam. Saat itu kedua tim sama-sama mengincar Neymar dari Santos. Barcelona menang dengan mendapatkan Neymar, tetapi Real Madrid mengadukan masalah transfer ini ke otoritas pajak Spanyol. Mereka tak yakin Barcelona mendapatkan si pemain dengan hanya bermodalkan 46 juta euro. Hasil penyidikan belakangan membenarkan tudingan Real Madrid. Barcelona ternyata membayar 40 juta euro kepada ayah Neymar agar memenangkan persaingan dengan Real Madrid. Totalnya, mereka harus membayar 86 juta euro untuk mendatangkan Neymar. Barcelona pun dituding melakukan penggelapan pajak karena tak melaporkan pemberian uang 40 juta euro kepada pihak Neymar itu. Kini, persaingan Real Madrid dan Barcelona diprediksi akan kembali memanas. Madrid disebut telah mendapatkan kesepakatan lisan dengan David Alaba untuk bergabung bersama mereka pada musim depan. Bek asal Austria itu gagal mencapai kesepakatan kontrak baru dengan klubnya Bayern Munchen. FC Hollywood bahkan disebut telah mendapatkan pengganti Alaba, Upamecano dari RB Leipzig. Menurut media Spanyol Amerika Serikat, Laporta telah bertemu dengan dua agen David Alaba, Pini Sahabi dan Fali Ramadhani.
Laporta sempat terbata-bata saat ditanya soal ini. Dia membantah pertemuan itu, namun tak menutup kemungkinan Alaba bergabung dengan Barcelona. Itu tidak benar, kata Laporta kepada jurnalis radio Rakuan, Jordi Based. Kontrak saya dengan para perwakilan pemain terjadi jauh sebelum ini. Kami tahu situasi dari beberapa pemain dan jika mereka menarik untuk Barca dan ada kemungkinan untuk mendatangkannya, maka mereka akan bergabung. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa Laporta masih berhubungan erat dengan agen pemain Mino Raiola yang menangani Erling Haaland. Raiola merupakan agen yang berjasa mendatangkan Zlatan Ibrahimovic dari Inter Milan pada periode pertamanya sebagai presiden Barcelona. Masalah bagi Joan Laporta adalah karena Barcelona tengah dalam kondisi krisis keuangan. Mereka saat ini bahkan menanggung beban hutang yang harus segera diselesaikan. Dengan begitu, dana belanja Barcelona akan sangat tergantung pada seberapa besar Laporta bisa mendatangkan sponsor baru bagi Barcelona, plus berapa banyak yang bisa dia dapatkan dari penjualan pemain. Demikian berita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton.